Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Bina Iman GKI Klase Solo pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang dan bersyukur di hadapan Engkau pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Bapa kepada kami di setiap musim kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Untuk penyertaan-Mu yang Tuhan buktikan kepada kami dari hari lepas ke sehari. Hari ini Bapa Engkau kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh melakukan karya-karya yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Bapa, kami rindu supaya hidup kami hari ini boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Kami mengatakan segala sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Karena itu ya Allah, Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami pedoman bagaimana kami hidup hari ini, bagaimana kami memaknai kehidupan yang Kau anugerahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak Tuhan ajarkan. Berikanlah kepada kami hati yang setia, bukan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga untuk memelihara di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita bersedia untuk merenungkan sabda Tuhan dan setia untuk melakukan di dalam kehidupan kita pada hari ini khususnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari pasti kita memiliki kesempatan atau mengkhususkan waktu untuk kita membaca firman Tuhan. Entah itu satu perikop, entah itu satu ayat, atau mungkin juga beberapa ayat yang kita baca. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah ketika kita setiap hari membaca. Tetapi apa yang kita baca tidak cukup hanya sekedar menjadi sebuah bacaan yang setiap hari kita lakukan secara rutin. Entah itu pagi hari, entah itu siang hari, atau mungkin juga malam hari ketika kita akan beristirahat. Apa yang kita baca, seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, seberapa banyak firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengarkan,
seharusnya kita sikapi di dalam kehidupan kita. Kita melakukan kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau hanya sebatas kita membaca dan berhenti menjadi sebuah bacaan, sama dengan ketika kita membaca bacaan-bacaan yang lain juga. Hanya sekilas saja, sepintas selalu saja, dan setelah itu hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 97 dari Mazmur pasal 119 tadi, pemazmur mengatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah pernyataan dari pemazmur yang mau menyatakan bahwa betapa dia sangat mencintai, sangat menyukai Taurat Tuhan. Sangat menyukai kebenaran firman Tuhan. Dia mengatakan, aku merenungkannya sepanjang hari. Tentu kata merenungkan di sini bukan hanya dia duduk diam, membaca dan merenung. Tetapi arti kata merenungkannya di sini adalah setelah dia membaca, setelah dia mempergumulkan, maka di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan, hari itu adalah menjadi satu hari di mana dia hidup di dalam kebenaran firman. Apapun aktivitas yang dilakukan, apapun kegiatan yang dikerjakan, apapun perkataan yang dikatakan, apapun yang dipikirkan dan yang diputuskan di dalam hidupnya, dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Itu berarti bahwa merenungkan firman Tuhan bukan hanya ketika seseorang itu duduk membaca dan atau mendengarkan ketika firman Tuhan itu diberitakan. Tetapi setelah itu, orang mestinya melakukan kebenaran firman Tuhan. Seluruh kehidupannya itu dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur juga mengungkapkan ketika dia merenungkan firman Tuhan, ketika dia mencintai Taurat Tuhan, ketika dia menyukai kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan, maka dikatakan bahwa dia menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang berakal budi, menjadi orang yang banyak memiliki pengertian, sekalipun bisa jadi usianya itu belum usia yang orang mengatakan dewasa atau usia matang. Tetapi orang yang hidup bergaul dengan firman Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan, orang yang menyukai firman Tuhan, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berakal budi, menjadi orang yang banyak mengerti bagaimana harus hidup. Bahkan dikatakan dia bisa untuk menahan kakinya untuk tidak berjalan pada jalan yang tidak benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkata tidak terhadap dosa memang bukanlah sesuatu hal yang gampang. Tidak sesederhana yang suka kita bicarakan. Tetapi membutuhkan satu kekuatan untuk berkata tidak. Apalagi dengan dosa-dosa yang kerap kali dipandang orang sebagai sebuah kewajaran. Sesuatu yang biasa, sesuatu yang sederhana. Bukan dosa-dosa amat, tidak dosa-dosa banget. Atau orang suka mengatakan bukan dosa yang besar-besar sekali. Karena banyak orang menganggap itu sebagai sebuah kewajaran, sebagai satu kebiasaan, sebagai sesuatu yang sederhana, yang remeh, toh banyak orang juga melakukannya, maka tidak sedikit orang juga merasa bahwa enggak apa-apa lah. Tetapi rupanya orang yang mencintai Taurat Tuhan,
Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia diberikan satu kepekaan lebih, tetapi dia juga diberikan satu kekuatan lebih untuk bisa berkata tidak terhadap dosa. Meskipun orang lain berkata itu suatu hal yang wajar. Itu satu hal yang biasa. Itu perbuatan yang sederhana. Tidak dosa yang besar-besar amat. Bagi orang yang tidak tinggal di dalam firman Tuhan, bagi orang yang tidak menyukai firman Tuhan, tidak hidup di dalam Taurat Tuhan, mungkin itu sesuatu yang biasa. Tetapi orang yang tinggal di dalam firman Tuhan tidak akan memandang dosa sebagai sesuatu yang biasa dan sederhana, sehingga biasa saja menjalaninya, enak saja melakukannya, enteng saja dia mengerjakannya, tetapi dia akan punya kepekaan untuk berkata tidak, sehingga dia diberikan kekuatan untuk dia menahan kakinya, untuk tidak mengikuti jalan yang tidak benar, untuk tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti dan itulah manfaat kalau kita bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan sebagai sebuah rutinitas yang kita jalani dari hari ke hari dengan waktu yang sudah kita tentukan setiap harinya. Mengikuti, mendengarkan firman Tuhan di hari-hari tertentu, tetapi setelah itu entah kita sudah lupa. Masuk ke telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Tidak berhenti sesaat pun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya membaca firman Tuhan sebagai suatu rutinitas, berapapun mungkin yang sudah kita baca, bukan tidak ada dampaknya, pasti ada. Tetapi sedikit. Mungkin kita sulit untuk mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita. Karena apa yang kita terima, apa yang kita baca, hanya sekedar kita baca untuk kita lupakan. Apa yang kita dengar, hanya kita dengar dan bukan kita dengarkan. Untuk kita pergumulkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Belajar dari pemazmur melalui Mazmur 119 ini, Mazmur yang sebetulnya ayatnya sangat panjang, tetapi sebagian dari Mazmur yang kita bacain, kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita membaca firman Tuhan, tetapi setelah itu kita mempergumulkannya, merenungkannya untuk kita jadikan sebagai dasar di dalam kehidupan kita di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan di setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak heran sekalipun usia masih muda, usia masih belia, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang muda dan belia itu menjadi orang-orang yang begitu bijaksana. Apa rahasianya? Karena mereka adalah orang-orang yang ditanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang memberi diri untuk dibentuk berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang membuka hati ketika Tuhan berbicara kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Apapun isi dari firman yang disampaikan. Apakah itu berupa janji-janji Tuhan? Yang dikatakan janji Tuhan itu lebih manis daripada madu. Tetapi mungkin juga adalah didikan-didikan yang Allah berikan. Mungkin juga adalah teguran yang mengoreksi kehidupannya. Tetapi membuka hati, membuka diri terhadap kebenaran firman. Dan dicintai firman menjadi surat cinta dari Allah
yang diterima dengan penuh kesukaan dan kebahagiaan. Karena apapun firman itu adalah bukti cintanya Tuhan kepada umatnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau hari ini kita sudah bersama membaca firman Tuhan, mari kita merenungkan firman itu. Apa yang kita bisa belajar dari bagian firman yang sudah kita baca dan yang kita dengarkan. Dan mari kita bertekad untuk saya sepanjang hari ini akan hidup berdasarkan firman, akan hidup di dalam firman itu. Maka dari hari lepas ke sehari, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita berkata tidak terhadap segala yang jahat. Sehingga jalan yang kita tempuh adalah jalan kebenaran. Kita diberikan kekuatan untuk kita boleh terus melangkah. Diberikan hikmat dan pengertian. Diberikan kebijaksanaan. Di tengah berbagai macam pergumulan hidup, kita diberikan kemampuan bagaimana kita harus menyikapi segala pergumulan, segala tantangan, segala persoalan, sehingga kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang kita maknai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya hari ini kita bukan hanya menjadi orang-orang yang setia mendengar, tetapi hari ini kita juga adalah orang-orang yang setia untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Dia. Kita makin diberikan pengertian dan hikmat oleh Tuhan. Sehingga melalui hidup kita hari ini, Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami saat ini. Terima kasih ya Allah, Engkau tetap setia untuk mengajar kami. Sekalipun terkadang kami menutup pintu hati kami ketika Tuhan ingin berkata-kata kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami selama ini masih menjadi pendengar, pembaca, tetapi bukan pelaku firman Tuhan. Namun hari ini kami mau belajar untuk mencintai Taurat-Mu. Dan Taurat yang Tuhan berikan kepada kami akan kami jadikan landasan di dalam hidup kami. Pedoman ketika kami melakukan segala hal yang Tuhan telah persiapkan untuk kami kerjakan. Biarlah firman ini termeterai dalam hati kami, dan kami setia tinggal di dalamnya. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Engkau beserta dengan kami, Engkau memberkati kami, Tuhan akan perlengkapi kami, Tuhan berkuasa atas hidup kami, sehingga ketika kami bertemu dengan sesama kami, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan. Kami serahkan Bapa untuk GKI Klasi Solo ini di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap karya-karya yang dilakukan, dan biarlah kami tetap belajar untuk mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk kami mengerjakannya. Tuhan pakai supaya melalui gereja Tuhan ini banyak orang mendengar kabar sukacita, mengalami kasih Tuhan, merasakan kekuatan yang dari Allah ketika kami hadir, ketika kami menjadi sesama yang mau berjalan bersama dengan mereka di dalam segala kehidupan dan pergumulan yang sesama kami alami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.